Pak Ajib, selamat malam. Ada Anissa di studio. Selamat malam, Mbak Anissa. Baik, Pak Ajib, menarik kalau kita menyimak begitu ya dari tayangan sebelumnya. Ini sudah ditegaskan sebetulnya berkali-kali oleh Ditjen Pajak begitu ya, terkait dengan pertanyaan dari masyarakat. Sederhananya adalah ini sekarang Babinsa ikut nagih pajak kah? Tapi ternyata pemerintah menegaskan bahwa Babinsa kemudian juga Babinkaptibmas ini tidak akan memungut ataupun kemudian menagih pajak, hanya membantu sebatas koordinasi, kemudian juga memberikan informasi, mungkin bisa kita bilang sebagai intel begitu ya. Nah, kalau dari pelaku usaha sendiri sebetulnya melihat ini seperti apa? Ini menjadi sebuah kepastiankah atau malah sebaliknya? Pak Ajib, ini memberikan apa ya, persepsi yang cukup berlebihankah terkait dengan pengawasannya atau gimana? Begini Mbak Anissa, sebelum kita memberikan pandangan dan pendapat tentang bagaimana pelibatan aparatur lain di otoritas pajak, satu sisi yang perlu kita cermati adalah tentang filosofi pajak itu dulu Mbak Anissa, bahwa sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang di Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, itu sebenarnya disampaikan dan disebutkan bahwa filosofi pajak di Indonesia itu sifatnya namanya self-assessment. Jadi wajib pajak untuk menghitung dan memperhitungkan sendiri, kemudian menyetorkan pajaknya dan kemudian melaporkan ke otoritas. Filosofinya seperti itu. Jadi sebenarnya itu pengungkapan dari wajib pajak, berapa nih pajak kita, kemudian dihitung dan disetorkan. Nah, kemudian kalau tugas otoritas apa? Tugas otoritas itu melakukan edukasi, melakukan pengawasan, dan memang kemudian melakukan pengukuran compliance-nya, bagaimana tingkat kepatuhannya. Nah, sekarang kemudian kalau ada narasi bahwa otoritas pajak atau tax officer akan menggandeng otoritas lain untuk entah itu intensifikasi, ataupun juga hal yang lain termasuk penagihan pajak, maka sebenarnya secara filosofi dan secara substansi bahwa tingkat kepatuhan pembayaran pajak Indonesia masih rendah. Itu realitanya. Apakah kompleks kita masih rendah atau memang masalah edukasi kita yang belum maksimal? Karena kalau kita lihat seharusnya otoritas tidak perlu melibatkan instansi lain untuk melakukan penagihan, karena diharapkan adalah pembayaran itu dengan sukarela, dengan sadar, dan dengan compliance yang ada. Tapi kalau kita cermati, kenapa masyarakat sekarang itu ada kejuruan enggan membayar pajak dan lain-lain, itu karena masalah di hilir sebenarnya Mbak Anissa. Masalahnya lah di ujung, tapi di hulunya, di ujung satunya, itu kami melihat ada dua hal. Satu, berbicara masalah kita ini kan para pengusaha misalnya, itu kita masih ada namanya high cost of doing business. Kita ini untuk mau bisnis saja masih susah. Untuk mau bisnis saja terkadang masih ada biaya-biaya lain-lain yang juga tidak ideal. Misalnya juga masih ada nih, misalnya nih ada uang under table, ada premanisme, terus ada lain-lain yang kemudian membuat doing business kita itu masih high cost gitu. Harapan kita kemudian kalau kita sudah ada kemudahan dan lain-lain, maka kemudian kita akan dengan sukarela bayar pajak. Indikasi dari adanya high cost doing business ini adanya di angka ekor kita. Nyatanya ekor kita masih ada di atas 6, idealnya itu di angka 4 sampai maksimal 5. Tapi dengan menunjukkan ekor kita masih ada di atas 6, mencapai 6,5, maka itu menunjukkan bahwa bisnis kita ini belum efisien. Itu hulu yang pertama. Hulu yang kedua, ini berbicara masalah kualitas belanja APBN kita. Dari awal Apindo selalu menyampaikan agar pemerintah itu mendorong namanya spending yang better gitu. Spending better itu belanja berkualitas, bukan better spending, bukan asal belanja gitu. Saya pikir ketika kemudian pemerintah bisa mendorong dua hal itu, yaitu mendorong low cost of doing business, kemudian mendorong better spending better, maka tentunya tingkat kesadaran bayar wajib pajaknya itu akan tumbuh dengan sendirinya. Kalau tingkat kesadarannya sudah tumbuh, maka kita bisa mensejajarkan dengan negara maju lain, yaitu salah satu indikatornya adalah mereka itu patuh untuk membayar pajak, mereka itu bangga ketika menjadi pembayar pajak yang besar. Ini kan kondisi yang belum ada, belum menjadi kultur juga di Indonesia. Jadi harapan kita adalah kita bukan hanya sekedar melihat, oh ini ada Babinsa, ada di Babinkaptibmas misalnya, dilibatkan di otoritas pajak. Filosofinya bukan itu. Filosofi dan kondisi yang ada adalah berarti tingkat compliance kita itu masih rendah. Nah, ini yang perlu dikaji lebih lanjut oleh pemerintah. Bagaimana mendorong pertama masalah edukasi atau literasinya dengan baik. Yang kedua baru berbicara masalah compliance. Karena bagaimana mungkin wajib pajak, bagaimana mungkin masyarakat, bagaimana mungkin dunia usaha suruh compliance tinggi kalau mereka juga literasinya masih rendah. Nah, kira-kira begitu Mbak Anissa. Jadi
kita harus berbicara dari hulunya dulu, kemudian berbicara hilirnya. Baru kemudian kita diskusi ini bagaimana di Babinsa dan Babin Kaptimas. Kira-kira begitu, Mbak Anissa. Oke, baik. Ketika melihat atau kita memetakan begitu ya terkait dengan permasalahannya sebetulnya juga cukup kompleks sekali begitu ya, terutama jika kepatuhan pajak ini masih kurang sehingga masih membutuhkan dari otoritas lain. Nah, artinya apakah pelaku usaha selama ini juga kan kita lihat lebih menginginkan terkait dengan simplifikasi administrasi perpajakannya. Artinya kalau kebijakan ini belum bisa menjawab begitukah terkait dengan kebutuhan tersebut, Pak Ajib? Masih jauh dari kata menjawab ini? Sebenarnya gini, Mbak. Gini, Mbak Anissa. Yang diharapkan dunia usaha itu adalah instrumen pajak itu berfungsi sebagai instrumen namanya reguleran atau alat pengatur ekonomi. Bukan sekedar hanya sebagai alat budgeter atau alat pengumpul uang buat negara. Bukan sekedar alat pengumpul buat uang APBN, tapi sebagai reguleran yaitu alat pengatur ekonomi. Maksudnya adalah kami para pelaku usaha juga masyarakat sebagai misalnya pengguna barang, karena kan pajak itu ada dua, pajak PPH atau PPN. Kalau berbicara PPN berarti masyarakat juga yang menjadi pembayar pajak, kan kira-kira begitu. Nah, harapan kita adalah ketika fungsi pajak sebagai fungsi reguleran, maka menempatkan semua pelaku ekonomi itu ada di level playing field yang sama, ada di lapangan yang sama. Jangan sampai misalnya nih ada pembayar pajak yang sudah tertib, tapi kemudian ada bagian lain yang tidak tertib, maka ini persaingan tidak sehat. Sehingga kemudian ketika persaingan tidak sehat, maka kita kompetitivitasnya rendah. Jadi harapannya pajak itu sebagai alat pengatur. Kalau kita kena, orang lain harus kena dong. Kalau orang lain nggak dikenakan, kita juga nggak dikenakan sebagai pengusaha. Kira-kira begitu, Mbak Anissa. Jadi filosofi dan spirit yang didorong oleh otoritas, oleh tax officer istilahnya itu harus mendorong instrumen fiskal sebagai instrumen untuk mendorong level playing field yang sama untuk seluruh pengusaha. Demikian, Mbak Anissa. Baik, saya juga tertarik terkait dengan pernyataan Anda tadi yang terkait dengan literasi bahwa ini harus ditingkatkan begitu ya. Bukankah terkait dengan literasi, terkait dengan perpajakan ini merupakan masalah klasik, Pak Ajib? Ya, jadi begini, kebetulan sebelum di Apindo, saya juga ada di himpunan pengusaha muda, misalnya di teman-teman HIPMI, teman-teman pengusaha muda, mereka bayangin orang yang muda yang identik dengan literasinya bagus, ternyata banyak juga yang belum paham misalnya. Nah, jadi artinya apa? Ini menjadi sebuah hal yang kita capture. Kami kalau di Apindo punya namanya Apindo UMKM Merdeka, kita juga bisa mengedukasi para pelaku ekonomi, kita membangun sebuah ekosistem bisnis yang terintegrasi. Salah satunya tentunya kita mendorong literasi perpajakan. Jadi literasi perpajakan itu kita dorong di semua asosiasi kok, baik di Apindo, baik di Kadin, maupun di misalnya di HIPMI dan lain-lain ya. Jadi poinnya Mbak Anissa, bahwa sebenarnya peningkatan literasi keuangan dan literasi perpajakan ini kami sadar bahwa ini bukan tanggung jawab tunggal dari pemerintah. Tinggal bagaimana pemerintah kemudian mendorong semua stakeholder yang ada untuk ikut mendorong tingkat kepatuhan pembayaran pajak. Tapi sekali lagi yang perlu kami sampaikan adalah tingkat kepatuhan harus dibarengi dengan bagaimana transparansi penggunaan APBN. Karena misalnya contoh ya, kalau kita mencari di lapangan ya, ada gerakan tidak mau bayar pajak karena misalnya korupsi tinggi. Ini kan sebenarnya suatu hal yang berbeda, tapi masyarakat membaca dengan hal sederhana itu aja. Kalau misalnya transparansi penggunaan APBN-nya belum maksimal, ya ngapain kita bayar pajak? Misalnya, ini kan narasi yang nggak pada tempatnya gitu. Nah, ini yang pengen kita luruskan, ini yang pengen kita masukkan ke substansi yang lebih mendasar, bahwa sebenarnya pembayaran pajak itu yang memang menjadi kewajiban kita bersama. Kira-kira begitu, Mbak Anissa. Baik, Pak Ajib, menarik. Ini terakhir begitu ya. Kalau kita ingin memastikan bahwa pelaku UMKM kemudian juga usaha mikro ini tidak merasa terintimidasi ketika aparat kewilayahan ikut terlibat dalam jejaring informasi perpajakan ini, jika memang nantinya ini tetap akan dilaksanakan begitu ya, karena mengingat dari otoritas keamanan yang lain tampaknya masih belum mengikuti lebih jauh begitu terkait dengan belum diindahkan begitu ya. Nah, jika memang ini tetap akan dilaksanakan, bagaimana untuk memastikannya agar tidak merasa terintimidasi? Sebenarnya begini, Mbak Anissa, sebenarnya kan turunan dari S ini kan belum detail ya. Bahkan kalau kita lihat yang disampaikan oleh Pak Mensesnek, Mas Pras maupun juga dari Menteri dari Dirjen Pajak dari Mas Bimo itu menyampaikan bahwa tataran teknisnya belum tentu seperti itu. Bisa aja misalnya begini ya. Kita kan nggak tahu apakah dalam pengumpulan pajaknya atau penagihannya. Contoh, ini memang tidak bisa dijadikan contoh standar, tapi ada pernah kejadian ekstrim nih, Mbak Anissa, tahun 2016, misalnya kita ingat nih, bahwa petugas pajak ketika mereka melakukan penagihan, ini petugas pajak ini hanya melakukan penagihan loh, yang menghitung orang lain loh, bidang yang lain maksud saya, tapi waktu itu dia sampai terbunuh loh, karena dibunuh oleh wajib pajak ya. Artinya
itu pernah menjadi contoh ekstrim. Ini sekali lagi ini tidak bisa dijadikan contoh, tapi paling tidak ada sebuah kondisi ekstrim yang terkadang ketika melakukan penagihan itu petugas pajak harus ada didampingi oleh otoritas lain misalnya. Jadi sekali lagi gini, kita melihat secara proporsional aja bahwa sebenarnya pelibatan otoritas lain itu adalah dalam rangka untuk membantu sosialisasi, membantu meningkatkan compliance, dan tentunya ini untuk menjamin kedua belah pihak, baik pajak maupun petugas pajak dengan baik. Kira-kira demikian, Mbak Oke, Anissa. kita akan melengkapi terkait dengan hal ini. Ini sudah bergabung Pak Ajib bersama dengan kami, anggota Komisi 11 DPR RI, fraksi Gerindra, Pak Kamru Samad. Kang Samad, selamat malam. Kang Samad mungkin bisa langsung saja ditanggapi. Kang Samad, nah terkait dengan hal ini sebetulnya kalau DPR sudah menerima informasi selengkapnya ini seperti apa? Benarkah akan dilakukan bahwa dari Babin Kamtibmas dan lain sebagainya pihak keamanan ini akan menarik untuk perpajakan itu sendiri, atau mungkin lebih bahasa sederhananya hanya menjadi intel saja begitu untuk bisa memastikan dan juga mengkonfirmasi letak-letak posisi UMKM yang memang bermasalah begitu? Kami sudah mengecek terhadap informasi yang beredar ke Kementerian Keuangan, Mbak. Kami dapat menegaskan di sini bahwa Babinsa, Babin Kamtibmas bukan petugas pajak dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan, dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan. Nah, dalam pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak, dalam penjelasannya ke kami sebagai anggota DPR Mitra DJP, mereka membangun koordinasi dengan berbagai kementerian, membangun koordinasi dengan berbagai lembaga, dengan pemerintah daerah, dan unsur kewilayahan sebagai bagian dari pengumpulan data dan informasi perpajakan. Oke. Koordinasi dengan Babinsa dan Babin Kamtibmas dilakukan dalam rangka itu jejaring informasi di wilayah apabila dalam kondisi tertentu diperlukan dukungan di lapangan. Koordinasi tersebut juga bisa mencakup pendampingan guna menjaga kelancaran pelaksanaan tugas-tugas DJP. Jadi itu clear. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena Babinsa dan Babin Kamtibmas tidak melakukan penilaian kepatuhan perpajakan, tidak meminta pembayaran pajak, dan tidak melakukan pemeriksaan, serta tidak mengambil tindakan apapun kepada wajib pajak. Seluruh kewenangan perpajakan tetap dilaksanakan oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu yang kami dapatkan penjelasan dari pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan kepada kami di Parlemen. Oke, baik, semakin ditegaskan begitu ya, seharusnya ini mencerahkan publik juga. Kang Samad, terima kasih kalau begitu atas penjelasan yang sudah disampaikan. Sayangnya waktu kami terbatas, waktu kita terbatas. Terima kasih atas pandangannya juga Pak Ajib dan juga Kang Samad. Salam sehat selalu, selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam, izin Pak Dewan, izin Bang Tung.